kepada manusia, memberikan kepada kita banyak sekali karunia-karunia-Nya, dan kemudian bahwa segala karunia-Nya itu tentu saja akan menjadikan manusia itu menghadapi atau mengalami insya Allah pada hari kiamat, ya, hari akhir, ya. Dan untuk pada sampai hari akhir itu maka ada hari kiamat. Jadi tanda di antara tanda bahwa kita itu memasuki periode hari akhir itu adalah ketika setelah selesainya kiamat. Jadi kiamat, kemudian setelah itu sangkakala pertama, sangkakala kedua adalah kebangkitan, ya. Dan saat itulah kemudian manusia akan dibangkitkan, dan dalam ayat An-Naziat ayat 20 ayat 42 itu yang akan dibahas adalah tentang bagaimana baik, bisa dilihat ya, udah bisa dilihat ya. Halo, halo, halo. Apakah teman-teman Sudah ada sudah tulisan bisa surat dilihat? An-Nazi'at Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah baik. Jadi kita sampai kepada eh, ayat 42, yas'alunaka anisaah, ya. Pada yas'alunaka anisa, maka mereka itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang as-saah, atau kapan saatnya hari kiamat. Karena as-saah itu saatun itu artinya waktu. As-saatun artinya waktu itu. Jadi waktu itu maksudnya dalam konteks ini adalah hari kiamat. Dan hari kiamat memang mempunyai nama, salah satu hari kiamat itu namanya adalah as-saah, ya. Mereka bertanya, ya, kapan itu hari kiamat? Ayyana mursaha, kapan itu datangnya? Dan kemudian siapa yang bertanya dalam hal ini? Yang bertanya adalah kaum musyrikin Mekah. Mereka bertanya tentang kapan itu datangnya dengan nada yang menantang, ya, dengan nada yang mengejek, ya, mencemooh gitu. Emang kapan ada hari kiamat, hari yang katanya semuanya tuh hancur lebur, ya, alam semesta menurut yang dikabarkan kepada Rasulullah SAW itu adalah bumi akan hancur lebur, langit akan hancur lebur. Kapan itu memangnya? Emang bisa gitu? Karena selama ini mereka tidak pernah kan mengalami hari kiamat. Jadi mereka tuh mencemooh, ya, menanyakan itu ayyana mursaha, kapan datangnya itu hari kiamat? Ya, ya. Kemudian mereka melakukan itu untuk mengolok-olok Rasul. Kemudian Rasul sebetulnya, ya, dalam tafsir ini adalah ada di dalam tafsir yang lain, di mana sebetulnya Rasul itu ingin sekali menjawab gitu, ingin menjawab pertanyaan mereka, ya, tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ingin eh, nanti gini 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 kapan gitu kan, pengennya tuh Rasul menjawab, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan jawaban sesuai dengan permintaan Rasulullah, ya. Karena hanya Allah sendiri yang mengetahui tentang hari hari kiamat itu. Dan apa namanya, dalam hari ini Rasul juga harus eh, ibaratnya tahu diri gitu. Karena yang tahu memang hanya Rasulullah SAW, dan pada Allah. saat itu yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan baik Rasul ataupun malaikat Jibril pun tidak tahu, ya, kapankah kiamat itu. Ada dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 187 sama, mereka mengatakan yas'aluna ka anisaah, ya, ayyana musaha, maka katakanlah sesungguhnya begini jawabnya Rasul gitu, ya. Jadi Rasulullah SAW itu benar-benar kalau menjawab pertanyaan itu sumbernya hanya Allah, artinya dari Al-Qur'an gitu kan. Dan eh, disuruh menjawabnya begini, katakanlah, ya. Katakan Muhammad, begini jawabnya. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah ada pada Tuhanku, yang tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dari Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan sangat tiba-tiba, dengan sangat segera gitu, dan tiba-tiba
Dan pada saat manusia tidak menyangka bahwa kiamat itu akan terjadi, ya. Dan mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar mengetahuinya, ya, karena Rasulullah SAW sering menceritakan tentang memberitahukan tentang hal-hal gaib yang mereka tidak pernah tahu, rahasia tentang surga, neraka, ya, sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Maka mereka menganggap Rasul itu tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Ya, maka katakanlah disebutkan di sini katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah sisi Allah, tapi banyakkan manusia itu tidak memahaminya. Jadi dalam satu ayat saja eh, Rasulullah SAW diminta untuk mengatakan hal yang sama. Jadi yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam sebuah riwayat hadis disebutkan Jibril pun tidak tahu kapan hari kiamat itu. Ya, juga ketika ini ada sebuah hadis disebutkan ya beberapa hadis ketika malaikat Jibril itu mendatangi Nabi dan kemudian bertanya, ya, eh, kabarkanlah kepadaku, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Maka Rasul menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Jadi maksudnya tidaklah Rasul Allah tidak tahu, demikian hal juga tidak tahunya dengan yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha. Ya. Allah bersabda di sini, fima di dalamnya anta engkau wahai Muhammad bin dzikroha yang menyebutkannya. Ya. Jadi maksudnya dalam hal ini eh, memang kamu bisa menyebutkan kapan-kapannya, ya. Jadi ini jadi dari konteks dalam tafsir dikatakan dalam konteks ini sebetulnya Rasul tuh pengen ngejawab gitu. Ya itu kan secara manusia ada ego ya. Kalau kita berdebat kan pasti kita ingin menjawab, betul nggak? Kalau kita dalam perdebatan seru, manusia berdebat dengan sesama manusia seru-seruan, akhirnya kan selalu ingin untuk bisa menjawab pertanyaan dari lawan debatnya, gitu kan? Nah, di dalam hal ini Rasulullah SAW juga ingin untuk mengatakan kapan datangnya gitu loh. Tapi kan sumbernya hanya dari Allah. Jadi ingin tapi berharap Allah akan membocorkan kapan hari kiamat itu. Tapi eh, tidak begitu. Ila Rabbika muntahaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan urusan ini. Urusan masalah kiamat. Kapannya itu adalah kembali kepada Allah. Ya. Dan in anta illal balah. Jadi sungguh kewajibanmu wahai Muhammad adalah memberikan peringatan, bukan untuk mengatakan kapan hari kiamat terjadi gitu. Dalam surat Al-Anbiya juga disebutkan jika mereka berpaling ya dari peringatan engkau, maka seperti katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama di antara kita. Ya, ini kayaknya ini ada hubungannya dengan orang kaum Yahudi, yang Yahudi yang tahu tentang adanya konsep hari kiamat itu. Dan aku juga tidak tahu kepadamu kapan itu datangnya, apakah dekat atau masih jauh. Ya, ini juga dalam ini tadi kembali kepada hadis ya tentang ketika ada ayat maaf ya hadis yang tadi dengan malaikat Jibril. Baik, selanjutnya jadi hari kiamat itu pasti ada, apa namanya tanda-tandanya ada, tapi waktunya adalah misteri dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau dalam tafsir dikatakan Allah merahasiakan waktu datangnya hari kiamat itu mempunyai hikmah besar, yaitu supaya manusia mempersiapkan diri setiap saat dengan banyak-banyak berbuat kebaikan dan selalu menghindari perbuatan jahat. Jadi dengan adanya kan kalau kan gini, kan manusia itu jalan di muka bumi itu counternya kan terus berjalan ya, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dikasih tahu kapan terjadinya hari kiamat itu, ya bisa jadi misalnya sekarang udah di 2025, ya ketika dikatakan dikasih tahu bahwa kiamat itu adalah tahun 3000,
misalnya gitu ya. Maka apa yang terjadi dengan orang yang hidup di tahun 2025 ini? Apakah kita mungkin masuk ke dalam tahun 3000? Maaf, ya 3000. Kira-kira manusia zaman sekarang masuk nggak ke tahun 3000? Enggak, Enggak. Nah, kalau enggak 100 berarti tahun kurang. iya, berarti berarti sekarang belum kiamat dong. Sampai saya mati belum akan kiamat. Gitu. Terus apa yang terjadi dengan orang-orang yang pendek akal pikirannya? Buat maksiat aja, nggak apa-apa. Ini orang bukan orang beriman, bukan orang beriman ya. Kalau orang beriman kan tahu bahwa semuanya dicatat dan sebagainya. Tapi kalau orang yang pada umumnya mereka mengatakan kiamat masih jauh ya sekarang senang-senang aja gitu ya. Jadi mereka akan menjadi ahli maksiat. Dan seperti yang kita mungkin kalau kita amati orang kalau bermaksiat itu nggak akan puas dengan kemaksiatannya. Dia akan mungkin setelah setelah dia apa drugs minum setelah minum dia drugs setelah drugs dia eh, apa namanya rape ya setelah rape dia membunuh setelah membunuh dia nggak cukup satu akhirnya ada yang dimakan lagi yang dibunuhnya naudzubillah min dzalik. Itu ada sedemikian orang berbuat kejahatan itu sehingga nah, kalau sudah terjadi kejahatan yang seperti itu, apakah itu membahayakan manusia di sekitarnya atau tidak? Kalau ada pembunuh serial killer misalnya, ada Ya, mencemaskan. mencemaskan banyak orang. Orang-orang nggak berani ya setelah maghrib itu keluar gitu kan. Mau sholat isya aja mungkin khawatir terjadi sesuatu gitu misalnya. Jadi sebetulnya aturan-aturan Allah itu adalah untuk kebaikan manusia ya. Karena manusia itu kan tidak sama. Yang sama adalah mereka sama-sama punya nafsu. Tapi apakah seseorang dengan orang yang lain kan beda-beda kapasitasnya untuk mengelola nafsunya. Jadi aturan-aturan Allah itu dibuat sedemikian rupa oleh Allah agar kita menjadi lebih tenang di dalam berkehidupan ini dan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti dalam surat At-Toha, Inna sa'ata ati, atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsi bima tas'a. Dan sungguh hari kiamat itu akan datang pasti, tapi aku merahasiakannya, ya. Fiha, ya. Aku merahasiakannya waktunya, ya, agar manusia itu dibalas dengan amalan sesuai dengan amalan yang dia usahakan. Kalau dia tidak tahu kapan hari kiamat, maka dia akan berusaha untuk eh, berbuat sebaik-baiknya ya, atau paling tidak sebelum dia meninggal gitu. Baik, ini sekilas saja. Nah, sekilas nanti kita kalau ada waktu hari ini kita akan bahas tentang hari kiamat secara lebih mendalam ya. Tapi untuk yang sekarang saya lihat ada tanda-tanda kiamat yang telah terjadi yaitu tanda-tanda syugro, tanda-tanda kecil. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan adalah bahwa aku telah diutus dan posisi kiamat seperti ini katanya. Ibu jari dengan jari tengah ya. Jadi begini. Ini seperti ini. Nah, it's nah seperti ini. Jadi dekat sekali sudah dekat gitu. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai hari terakhir itu adalah tanda dari akhir kenabian, tanda bahwa kiamat makin dekat gitu. Kemudian wafatnya Rasul dalam hadis Bukhari dikatakan hitunglah 6 tanda menjelang hari kiamat yaitu kematianku dan penaklukan Baitul Maqdis. Ya. Jadi kematian Rasulullah SAW itu adalah tanda ya tanda-tanda syugro kecil daripada hari kiamat dan penaklukan Baitul Maqdis yang terjadi oleh Al-Fatih ya sekitar abad 12, abad 13 ya. Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel yang dulu namanya Konstantinopel kemudian berubah menjadi Istanbul ya. Dan dia kalau tidak salah dia usia berapa ya 19 apa 21 gitu loh. Masih muda tapi dia sudah sudah bisa menaklukkan satu benteng yaitu benteng di Konstantinopel yang
bertahan, yaitu benteng-benteng Romawi yang bertahan berpuluh-puluh abad. Ya. Baik, dan selanjutnya kematian akibat wabah. Ya. Wabah ada wabah yang terjadi seperti penyakit yang menimpa kambing dan domba itu terjadi pada pemerintahan Umar bin Khattab pada 18 Hijriah, ya, 2 tahun setelah eh, hal tentang Baitul Maqdis itu disebut oleh Umar. Kemudian permusuhan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu, perang Karbala itu juga ada di dalam Bukhari Muslim. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga dua kelompok besar saling berperang dan karenanya banyak yang terbunuh. Padahal dakwah mereka itu sama. Ini memang satu hal yang eh, bencana besar, ya, saat itu, yang menjadi perang pertama antara kaum muslimin. Ya, sangat menyedihkan. Ya, saya sendiri terus terang sampai sekarang tidak ingin membacanya. Mestinya harus baca sih, tapi saya tidak ingin membacanya karena penuh dengan konflik, dan di situ setiap dari kubu pasti punya versinya sendiri-sendiri. Ada versi yang sekarang bisa dikatakan yang sekarang tuh hasil turunannya adalah antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi masing-masing pasti punya versi sendiri-sendiri. Dari Syiah punya versi, dari ini punya versi. Jadi saya saya sendiri belum sempat mempelajarinya karena bikin pusing juga, ya. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu tentang penaklukan Baitul Maqdis. Selanjutnya yang ayat yang 45, ya, innama anta mundir man tahsyaha. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi peringatan, ya, man tahsyaha, baik baik ya, man yahsyaha, bagi orang-orang yang memang takut kepada hari kiamat itu, ya. Jadi di sini setelah ayat tentang hari kiamat di mana Rasul ditanya, kemudian Rasul pengen jawab, ya. Kemudian Allah memberikan lagi, apa, mengingatkan lagi kepada Rasulullah, innama anta mundir. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi peringatan. Jadi bukan orang yang tahu semuanya, bukan juga orang yang menentukan. Kamu hanya seorang pemberi peringatan. Kalimat ini memang kelihatannya, eh, ini pasti nggak enak ya buat Rasulullah SAW saat itu, gitu. Tapi sebetulnya kalau buat saya ternyata sebagai orang yang berusaha untuk menyampaikan agama ini melalui Quran, ya, eh, bahwa menjadi seorang mundir, seorang pemberi peringatan, eh, itu adalah lebih ringan sebetulnya, lebih ringan daripada orang yang harus mengetahui sesuatu, ya, karena kita itu terbatas ilmunya. Karena itulah, kalau kita hanya pemberi peringatan, kita dikasih toolsnya oleh Allah yaitu Al-Quran, balighu walau al ayah, sampaikan meskipun hanya satu ayat, dan itu sudah merupakan kewajiban kita seperti itu. Jadi kita tidak harus tahu semuanya, tidak harus uh, tahu jawaban dari hadap apa-apa yang ditanyakan orang, ya. Maka kita menjawabnya hanya dengan Al-Quran. Jadi kalau misalkan ditanya, ya, ditanya oleh mereka, yas'alunaka anisa atau ayyana mursaha, maka saat itu harusnya mengatakan innama ana mundir. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan saja. Aku tidak berhak memutuskan apapun, terutama tentang hari kiamat, tidak juga memutuskan nasib kamu, tapi aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi konsep yang seperti ini tuh sebetulnya menjadi lebih ringan buat manusia sendiri setelah Rasul SAW, di mana kita juga tidak mempunyai banyak, apa namanya, tidak mempunyai keajaiban. Kita manusia biasa, akan tetapi kita melaksanakan mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas kenabian, yaitu dengan menyampaikan ayat Al-Quran itu. Tapi itu aja tugas kita tuh itu, ya. Jadi tidak, eh, dalam dalam surat yang lain disebutkan bahwa kamu tidak akan diberi pertanggungjawaban, ya, tentang apa-apa yang kamu sampaikan. Jadi
bala fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun, sampaikan ya. Dan setelah itu kamu tidak punya masalah dengan orang-orang fasik. Seperti dalam sini juga dalam surat Al-Baqarah ayat 119 dikatakan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Jadi kami mengutus kamu, wahai Rasulullah SAW, adalah dengan benar. Benar, Pak, kami mengutus kamu sebagai dua hal basyiro, memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Bagi mereka adalah ada surga, wa nadhir, juga pemberi peringatan, mengingatkan kembali ya tentang adanya hari akhir itu. Akan tetapi walatus alu an ashabil jahim, bahwa kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu. Ya, ini buat kita menjadi ringan gitu loh. Maksudnya gini ya, misal contoh ya, eh, kita mencoba untuk ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang apapun lah, tentang agama, tentang Allah, tentang Rasul ya. Ketika kita tahu bahwa innama anta mundir, sesungguhnya kita itu hanya pemberi peringatan, maka apa yang terjadi dengan orang itu, misalnya dia belum ingin eh, masuk ke dalam agama Islam, atau dia masih kekeh dengan pendiriannya, ya nggak apa-apa, karena tugas kita sudah tersampaikan. Kita tidak harus mempunyai tugas untuk apa namanya, eh, untuk menjadikan mereka mendapat hidayah. Inna huda Allah. Ya, sesungguhnya huda, petunjuk itu adalah huda Allah, petunjuk Allah. Jadi urusan petunjuk ya itu adalah urusan Allah, bukan urusan para pemberi peringatan. Ini sebetulnya artinya gini loh, kalau kamu mengajarkan sesuatu, kalau kamu menyampaikan sesuatu kebenaran, maka kamu sampaikan saja. Tapi kalau mereka tidak bisa menerima kebenaran itu, maka kamu tidak perlu bersedih hati karena kamu sudah menyampaikan tugas kamu. Seperti misalnya em, kan ada ya di dunia ini ada orang-orang yang menjadi jalan muslimnya ya, mualafnya orang-orang tertentu ya. Akan tetapi kalau misalkan ada orang yang dia mah nggak pernah mualafin, Ustadz itu nggak pernah memualafkan seseorang, ya nggak apa-apa karena bukan itu masalahnya. Masalahnya itu adalah bagaimana orang kita sebagai manusia yang mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran, kita memberikan peringatan kepada yang lain. Itu aja. Tugasnya cuman itu, bukan bukan memberikan petunjuk. Inna huda Allah. Sesungguhnya petunjuk dari Allah. Petunjuk itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik selanjutnya. Salah nih. Nah, ka'annahum. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Maka setelah hari kiamat itu, ya, eh, keadaannya itu maka kamu akan melihat bahwa kehidupan di dunia itu lam yalbasu illa asyatan auduha. Kamu akan melihat bahwa kehidupan kamu ketika di dunia itu seperti waktu asyatan ya, siang atau sore, atau waktu maaf, asyatan itu sore ya, duha itu waktu duha. Jadi ketika manusia itu nanti berkumpul di padang mahsyar di hari akhir ya, ketika belum lagi yang lain-lain ya, padang mahsyar aja dulu udah nunggu kapan ini akan terjadi, akan ada sesuatu setelah padang mahsyar, itu pun juga tidak terjadi ya, berhukum-hukum sampai akhirnya orang akan merasakan saat itu ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Jadi melihat bahwa dulu kehidupannya di dunia itu memang hanya sebentar saja gitu. Karena itu kalau buat renungan buat kita semua bahwa kita bagaimana kita bersabar di dunia ini, karena nanti di akhirat sabarnya harus lebih banyak lagi gitu. Kalau di dunia sabarnya dapat pahala, kalau di akhirat sabarnya nggak dapat pahala, udah selesai. Hukum sebab akibat itu sudah selesai. Yang ada adalah saat yang panjang untuk menanti sesuatu
untuk masuk diputuskan ke dalam surga ataupun neraka. Ya. Dalam hadis dikatakan yang dimaksud dengan asyatan adalah sore hari itu adalah jarak waktu dari zuhur sampai terbenamnya matahari. Sedangkan auduhaha itu jarak di antara waktu terbitnya matahari sampai dengan pertengahan siang hari. Jadi apa kembali yang disebut dengan siang hari itu adalah setelah waktu duhur sampai dengan maghrib ya, dan yang disebut dengan duhaha itu adalah antara waktu terbitnya matahari, jadi mungkin sekarang jam 6 gitu sampai dengan tengah hari ya, sekitar antara 5 sama 6 jam. Itulah nanti yang dirasakan oleh orang-orang terkait dunia ini, bahwa dunia ini nanti hanya akan kelihatan sebentar dibandingkan dengan akhirat yang terasa tidak ada waktu di sana ya, semuanya semua seperti menunggu gitu. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan nih, kasih ada waktu. Saya akan menyampaikan, kita sudah sampai ya, sudah selesai tafsir apa surat An-Nazi'at ya. Sampai ayat ini ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Kita masih punya waktu beberapa 15 menit. Saya akan coba untuk membahas tentang memahami tentang zaman ya, zaman kita nanti akhirat seperti apa ya. Bahwa di dalam surat hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa ada 5 zaman dari kaum muslimin ya. Zaman yang pertama itu adalah zaman kenabian ya. Zaman kenabian yaitu zaman nabi-nabi lah, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW. Dia akan mengangkat zaman itu jika dia berkehendak mengangkatnya. Ya, artinya zaman itu ada dan sekarang sudah terjadi, sudah diizinkan ada, akan tetapi eh, bisa juga kalau Allah berkehendak zaman itu selesai misalnya di tengah-tengah misalnya ya. Kemudian ada khilafah ya, selanjutnya ada zaman khilafah, yaitu yang mengikuti manhaj kenabian, yaitu zaman ketika eh, para sahabat, di mana zaman itu masih terasa gitu ya, em, aturan-aturan Allah itu bisa, syariat syariat Allah bisa dilaksanakan ya, masih masih inget lah gitu tentang Rasulullah SAW ya. Dan ia ada, dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Jadi maksudnya ini terjemahannya kayaknya ya. Baik, selanjutnya lalu setelah itu zaman khilafiyah itu selesai ya. Zaman khilafiyah itu selesai, tidak ada khilafah lagi setelah 4 khilafah itu, maka ada zaman kerajaan ya, zaman kerajaan. Itu zaman kerajaan, yaitu setelah khilafah selesai itu kemudian muncul raja-raja. Dan itu tidak hanya di zaman eh, di jam di Arab saja, di Jazirah Arab saja, tapi memang eh, timbul ya kekuasaan-kekuasaan yang dipimpin oleh raja, baik itu di daerah Eropa ya, eh, ataupun di daerah di Arab Saudi juga masih ada kerajaan juga ya, atau di seluruh penjuru dunia saat itu kekuasaan itu di tangan raja ya. Dan raja ini juga karena raja itu sifatnya mutlak dan dia satu orang, dan kadang-kadang raja itu kan diturunkan kepada anaknya. Anaknya belum tentu mempunyai skill untuk menjadi raja, tapi dia jadi raja. Dan kalau saya senang untuk mempelajari tentang zaman-zaman raja-raja itu, baik raja-raja di Eropa maupun raja eh, di kalangan kaum muslimin. Jadi anak raja atau prinsnya itu belum tentu mempunyai kemampuan untuk menjadi raja gitu loh. Kalau misalnya dia kemudian terjadilah kekacauan ketika orang yang tidak mempunyai 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 apa ya, dipunyai amanah untuk memimpin orang, tapi dia sendiri tidak mampu untuk melakukan itu ya. Di dalam misalnya kalau
kerajaan kerajaan di Eropa yang saya suka ya, saya suka mempelajari kerajaan di Eropa tuh ada yang rajanya itu apa namanya eh, kurang ini gitu ya, maksudnya eh, cacat gitu ya. Dan ya akhirnya siapa yang menjadi raja yang memimpin sebenarnya adalah bisa jadi pamannya atau bisa jadi ibunya dan saat itulah terjadi banyak carut marut karena orang merasa rakyatnya merasa tidak betul-betul ada otoritas yang ada di atas mereka gitu. Jadi banyak kejadian seperti itu. Di Ottoman, di dinasti Ottoman juga ada seperti itu. Ada yang ada anak raja ya yang dia itu eh, kelihatan tidak mampu untuk melakukan tugasnya, maka dia kemudian seperti dikurung di dalam istana gitu ya. Karena ya dia tidak bisa melaksanakannya yang melaksanakan orang lain gitu. Nah, itu semua kan bikin konflik ya. Lalu zaman itu terjadi dan jika dia Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian ada lagi kekuasaan zaman Jabariyah atau diktator ya. Jadi bukan raja tapi orang yang memastikan bahwa dirinya yang menguasai sekelompok orang gitu ya. Itu adalah zaman Jabariyah ya. Itu zaman yang menyengsarakan banyak orang juga ya secara umum. Selanjutnya setelah itu ada zaman khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, yaitu zaman setelah ketika eh, Imam Mahdi dan kemudian Imam Mahdi itu zaman dengan Dajjal dan kemudian setelah itu ada zaman Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan ke bumi dan itulah khalifah yang mengikuti manhaj kenabian. Jadi kalau kita lihat di sini kira-kira kita zaman yang mana? Jabariyah. Jabariyah ya. Kita di zaman Jabariyah. Oke, selanjutnya nah, janji sebetulnya kita itu diberikan janji oleh Allah bahwa dalam surat An-Nur ayat 55 ya, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ya, jadi ini sudah janji janji Allah dan ini terjadi pada zaman-zaman eh, zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW yaitu dengan adanya raja yang soleh ya seperti Raja Raja Daud, Raja Sulaiman ya dan yang sebelumnya dan setelahnya ada juga beberapa raja yang mereka adalah yang itu yang nabi tapi ada juga rajanya yang soleh tapi ada juga yang tidak soleh ya karena sebetulnya yang mereka-mereka itu adalah Muslim juga gitu yang mengikuti perintah Allah dengan Nabi Musa misalnya itu adalah Muslim juga. Jadi inilah orang-orang yang Allah berikan. Jadi kalau kalau misalkan zaman sekarang kita tidak mendapatkan eh, tidak menjadi khalifah di muka bumi, itu artinya kita belum belum beriman dan beramal soleh ya. Mungkin maksudnya kadar imannya belum 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 bulat gitu ya. Dan amal-amal solehnya juga masih kurang ya. Karena itu kita tidak berikan mandat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya. Nah ini, ketika periode akhir zaman, ya periode akhir zaman ini terkait dengan hari kiamat, ya dengan hari kiamat. Ini ada beberapa periode, ya ada periode kan ada nanti ada tanda-tanda ya tanda-tanda hari kiamat. Maka ada periode awal dari hari kiamat, ya ada dua periode A dan periode B. Maaf ini bukan lima tapi B. Eh, Tandanya misalnya yang pertama adalah munculnya Dajjal ya turunnya Nabi Isa ini ngomong ini kita bicara bicara nanti ke depan ya jadi eh, zaman setelahnya jadi antara tadi Jabariyah dan kenabian ya zaman khalifah ya nah itu akan ada tanda-tandanya ya tanda-tandanya maaf ini tanda-tanda hari kiamat nih maaf salah titlenya kayaknya jadi ada tanda-tanda besar itu munculnya Dajjal yang pertama setelah ada Dajjal turunlah Nabi Isa alaihissalam ya. Maaf ini bukan janji judulnya adalah tanda-tanda kiamat ya, tanda-tanda kiamat. Kemudian dukhon
Yaitu adanya asap yang tebal, kemudian ada orang-orang yang beriman di pagi hari dan kafir di sore hari, ya. Kemudian yang periode yang kedua adalah ada empat tanda besar: matahari terbit dari barat dan munculnya binatang, ya, dabah, munculnya binatang yang dapat berbicara, ya. Dia muncul dari dalam bumi. Kemudian ada angin yang mematikan, yang menjadikan orang-orang yang beriman itu meninggal, ya. Dan artinya orang yang beriman itu tidak akan merasakan hari kiamat. Sebelum hari kiamat, orang beriman sudah meninggal duluan dengan diberikan angin yang sangat lembut, tapi itu menjadikan orang-orang yang beriman bisa meninggal. Jadi dicabut nyawanya dengan ini. Kemudian pada saat itu juga sudah tidak ada harganya lagi, ya, harta emas itu tidak ada yang mau, meskipun dikasih 100 dinar emas juga tidak ada yang mau emas karena mereka menginginkan keselamatan. Setelah itu periode final kiamat itu adalah eh, bumi timur akan tenggelam, ya. Kemudian bumi barat tenggelam, kemudian jazirah Arab tenggelam, dan, ya, itulah saat hari kiamat. Ya, baik. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari eh, riwayat Bukhari, ya. Penaklukan Baitul Maqdis atau Yerusalem, ya. Pertama, ini tentang wafatnya Rasulullah. Perhatikan 6 tanda-tanda hari kiamat, ya, dalam riwayat Bukhari. Pertama, wafatnya Rasulullah SAW. Kedua, ada penaklukan Baitul Maqdis, ini tahun abad 13 Hijriah, 13 Masehi. Kemudian wabah kematian atau penyakit yang menyerang hewan dengan mendadak, yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit yang menyerang kambing. Wabah kematian, jangan, ini juga seperti kita, ya, maaf. It's salah nih. Oke. Apa, jangan-jangan ini seperti kita nih, apa namanya, COVID itu kan wabah kematian, ya, itu tanda-tandanya. Kemudian melimpahnya harta seseorang yang diberikan kepada 100 dinar, dia tidak rela menerimanya. Jadi orang sudah menganggap harta itu, emas itu tidak ada harganya. Ini belum kejadian, sekarang masih masih ini. Jadi hadis-hadis ini kadang-kadang tidak disebutkan tentang urutan waktunya, tapi tanda-tandanya, ya. Kemudian timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya. Ya, kira-kira ini udah terjadi belum? HP. Betul, HP. Ini fitnah ini. Ya, HP ini menjadi fitnah karena kemaksiatan juga bisa dilihat di dalam rumah. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Kemudian terjadinya perdamaian antara kalian dengan bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan, dan setiap kelompok terdiri 12.000 orang. Ya, ini saya nggak tahu kalau yang ini tuh apa, ya. Kalau ada yang mengatakan ini hubungannya dengan perang salib. Eh, Perang salib ketika seluruh dari pasukan bangsa Romawi itu bersatu untuk perang, apa namanya, menaklukkan Ottoman saat itu. Ya. Nah, ini tentang 10 tanda besar. Aduh, maaf, 10 tanda besar. Jadi dalam hadis Muslim disebutkan 10 tanda besar itu adalah adanya asap, ada aduhon, ada keluarnya Dajjal, adanya binatang melata yang disebut dengan, apa namanya, dabah itu, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian ada 3 kali gempa bumi besar, yang sekali di timur, sekali di barat, yang ketiga di semenanjung Arab. Dan yang paling akhir adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman, yang akan menghalau manusia menuju padang mahsyar. Ya, baik. Ada beberapa juga dalam hadis, saya sebutkan sini ada beberapa hadis tentang tanda-tanda eh, hari kiamat dan banyak yang terjadi sekarang, ya, Masya Allah. Nanti bahwa kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, jadi kita sekarang kan sudah ikut
ya, sistem-sistem mereka ya, musik ya. Kemudian kita ngikutin apa yang diikutin, yang disenangi mereka, kita juga ikut senang ya. Kemudian ada riba ya. Ini kan juga sistem mereka. Kita ngikutin sistem mereka dan itu sudah terjadi sekarang. Demokrasi ya. eh, saya tidak mengatakan mengkritik masalah demokrasinya benar atau tidak, tapi itulah yang resiko kalau tidak ada seorang khalifah. Jadi karena tidak ada khalifah, khalifah itu kan mengambil dari Allah sumber hukumnya. Karena tidak ada sumber hukum dari Allah, maka mereka melakukan apa namanya, mencoba untuk merumuskan ya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, dan akhirnya kita sekarang ada dalam masa demokrasi gitu ya. Nah, ketika zina di mana-mana ya, maka tinggallah manusia-manusia yang buruk yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Ya, jadi kalau di kalau di luar negeri itu, kalau di pantai ya, di pantai itu orang bisa melakukan itu di pantai ya. Kadang-kadang ditutupin selai handuk atau umbrella gitu-gitu. Tapi ya seperti itulah ya. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Saya tuh waktu di Perancis tuh eh hampir dikatakan tidak pernah pergi ke pantai kalau musim panas ya. Hanya sekali ketika saya baru tahun pertama saya pergi ke Spanyol gitu ya. Kemudian sempat sempat ke pantai dan melihat pemandangan yang nggak enak di mata, akhirnya kita cabut, kita nggak lama-lama di pantai itu ya, karena memang seperti ikan asin ya. Laki perempuan itu seperti ikan asin ya. Kemudian merajalelanya musik dan penyanyi wanita ya. eh ada musik sekarang sudah di mana-mana, dan penyanyi-penyanyi wanita ya dengan segala keseksiannya ada di mana-mana. Kemudian hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. Maka ya tidak akan ada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk, yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, bahkan menjadikan kemungkaran menjadi sahabat dekatnya. Ya. Kemudian hadis lain sebutkan sesungguhnya menjelang hari kiamat itu kan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Karena itu kita sekarang masih harus banyak bersyukur ya, ada ada ustadz-ustadz yang eh, hafiz Quran, yang menyampaikan ya, yang punya ilmu agama yang mumpuni gitu ya, dan kita hormati sebagai tanda syukur kita, karena itulah salah satu menjadi tameng dari kita sehingga hari kiamat itu belum sampai betul-betul terjadi. Selanjutnya, orang bodoh yang tidak amanah mendapat posisi terhormat ya. Di antara tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh luka bin luka, yaitu orang yang bodoh dan orang hina. Mereka itu akan menjadi eh, pemimpin-pemimpin ya, atau yang menentukan arah dari sebuah sebuah bangsa ya, atau grup manusia ya, negara ya. Ya, karena itu ada sebuah hadis lain yang mengatakan bahwa apa namanya, pemimpin-pemimpin akhir zaman itu kalau ada dua, kalau nggak satu maksiat, ahli maksiat, kalau nggak yang satu lagi bodoh. Ya, Masya Allah. Kemudian sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. Ya, soalnya kan assalamualaikum tuh kepada semuanya. Tapi saat itu pada hari kiamat itu mungkin kayak misalnya kalau di barat aja kita nggak nggak mudah mengucapkan assalamualaikum pada semua orang, karena nanti mengatakan oh ini teroris, orang muslim ya teroris gitu kan. Jadi takut mengucapkan salam, jadi ya salam diucapkan kepada orang-orang yang dia kenal saja. Maaf. Kemudian di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ialah muncul pakaian-pakaian wanita dan mereka memakainya seperti telanjang gitu, dan kejadiannya sampai sekarang tuh
di Grammy, di red carpet gitu. Aduh, itu telanjang semua itu, pakai pakaian tapi telanjang ya. Kemudian banyak dusta ya. Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan juga belum pernah didengar oleh ayah kamu sebelumnya ya. Jadi kalau sekarang tuh kalau menurut saya kan apa dengan adanya AI lagi sekarang ini kan kalau nggak benar-benar jeli kita ini beritanya benar apa enggak sih gitu kan. Karena bisa dikamuflase, karena bisa anonim, suaranya anonim, gambarnya juga anonim ya. Karena di apa namanya di generate oleh AI. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Hari akhir tidak akan datang kepada kita sampai dataran Arab akan menjadi dataran berpadang rumput dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Udah kejadian belum hari ini? Datanya sudah, ya, sudah. Sekarang di sana tahun berapa ya? 2002 ada saat yang terjadi banjir itu loh. Banjir di Arab Saudi dan setelah itu maka setelah banjir maka mulai tumbuh rumput dan sekarang sudah mulai semak-semak yang ada di Arab Saudi. Ya, mewarnai rambut dengan warna hitam. Ya, pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelup rambut mereka dengan warna hitam seperti bulu merpati yang mereka tidak akan mencium bau surga. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya sebagian daripada kebohongan ya, kan mengecat rambutnya dengan hitam. Kalau mengecat rambut dengan warna lain malah tidak apa-apa ya, tapi kalau yang hitam itu seperti menjadi muda kembali. Banyak saksi palsu dan yang menyimpan kesaksian yang benar ya seperti kita lihat sekarang juga eh, meskipun masuk ke ruang pengadilan tapi kita nggak pernah tahu sebetulnya yang terjadi itu apa gitu, yang benar yang mana, yang salah mana, tetap aja tidak jelas. Munculnya Dajjal ya. Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, keriting, buta sebelah mata, terhapus mata, jadi matanya itu apa nutup gitu ya, tidak menonjol dan tidak bermata cekung. Jadi matanya tuh flat gitu. Jadi tidak menonjol dan tidak cekung. Dan itulah yang disebut dengan Dajjal. Oke, oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi. Mungkin akan menjadi apa namanya lebih rame ya kita diskusi tentang akhir zaman ini. Silahkan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Jazakillah khairan kasiro pada Mbak pada Bu Hani yang sudah menyampaikan tafsir di surat An-Naziat ayat 42 sampai 46 yang begitu detail sekali terutama di tanda-tanda hari kiamat ya. Sudah banyak terjadi di tengah-tengah kita. Mangga pada teteh-teteh barangkali ada yang mau bertanya atau berkomentar mengenai materi yang dibahas hari ini. Dipersilakan boleh melalui chat atau boleh langsung raise hand. Boleh dari saya dulu, Mbak. Mau bertanya. Boleh, 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 boleh. Silakan. Kalau Dajjal tadi kan salah satu tanda-tanda hari kiamat itu sebenarnya perumpamaan orang seperti itu atau perumpamaan atau misalkan tanda-tanda gitu atau memang benar-benar akan ada orang yang begitu gitu dengan Iya, penampakan fisiknya gitu. iya, akan itu kan ada hadisnya dan juga memang kalau di dalam eh, keimanan dalam hadis tadi disebutkan Dajjal itu real dan ada ceritanya. Ya, oh. Nanti kalau mau kalau teteh dan mau kita sebelum masuk kepada surat yang baru kita bisa membahas tentang itu, tentang hari akhir. Kalau berkenaan ya Iya, teteh tentang hari akhir, tentang terutama sebelum hari akhir itu tentang episode Dajjal, episode maaf Imam Mahdi, kemudian setelah Imam Mahdi datang, kemudian
datanglah Dajjal, setelah Dajjal datang Nabi Isa, setelah Nabi Isa datanglah kemudian Ya'juj, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu eh, Nabi Isa bisa dengan izin Allah bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, maka kemudian sampailah kekhalifahan dari yang dipimpin oleh Nabi Isa, dan setelah itu barulah mulai periode. Nah, periode itu kalau berkenan kita bisa bahas minggu depan gitu. Jadi supaya ceritanya komplit tentang akhir zaman, episode akhir Ya. zaman. Ya. Oh ya, Kalau jadi apa tadi ceritanya? Pertanyaannya apa tadi? Orang ya, apakah orang? ya Oke. orang Jadi apakah orang? Ya, kalau jadi kemunculan dari Dajjal ini tidak hanya diimani oleh kita, orang kaum muslimin, tapi juga dari Yahudi pun juga mengimani itu akan ada yang akan Mesias yang akan datang, Mesias yang akan datang. Kemudian dari agama Kristiani, Nasrani juga mengimani akan adanya ada yang datangnya kembali Nabi Isa, dan itu kalau dirangkum di dalam hadis-hadis Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari maupun Muslim, itu semua menjadi satu cerita yang utuh gitu ya. Artinya itu memang ada, dan tapi apakah itu suatu, kan ada yang mengatakan itu adalah suatu sistem gitu kan, suatu sistem, iya, dan ini memang yang sekarang terjadi adalah sistem Dajjal yang ada zaman sekarang ini, ya, dengan musiknya, dengan ribanya, dengan kegelapannya, dengan apa namanya, uang itu jadi digital, padahal harusnya uang tidak digital ya, uang itu adalah sesuatu materi ya yang mempunyai harga gitu, harusnya emas gitu. Semuanya itu menjadi kabur di zaman sekarang ini, dan inilah sistem Dajjal yang dibangun oleh para pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal itu siapa sih? Ya satanik gitu, orang apa namanya, orang-orang yang menyembah kepada eh, setan ya. Setan itu kalau menurut dari informasi ya dari Bible itu setan satu, kemudian nanti ada delapan itu. Delapan setan yang menguasai delapan penjuru bumi, dan mereka mempunyai ada setan kayak Lucifer yang kita pernah bahas ya, yang ya, terkait dengan apa nafsu, ada setan yang terkait dengan uang, ada setan yang terkait dengan apa namanya kekuasaan gitu. Nah, itu kemudian itu mereka itu ujung-ujungnya itu akan diarahkan untuk melakukan kejahatan, kekejian-kekejian. Dan menurut kepercayaan satanik ini, ya mereka mengharapkan Mesias juga. Yang Mesias itu ya Mesias kita sama Mesias mereka itu beda. Jadi ya, yang makanya disebut ada eh Isa al-Masih sama sama Masihud Dajjal, ya kan? ya. Oh, ya. Jadi ada sama Mesiahnya, tapi beda yang diharapkan. Yang diharapkan dari pengikut dari Dajjal itu adalah berkuasanya, berkuasanya kejahatan, ya, dan Dajjal itu akan muncul. Dajjal itu hanya muncul menurut kepercayaan mereka ketika cangkir abomination atau cangkir kekejian itu makin merajalela. Jadi karena itulah mereka berusaha untuk membuat kekejian demi kekejian, kejahatan demi kejahatan. Kalau bisa dilakukannya berjamaah gitu ya. Jadi makin banyak orang yang terpengaruh, makin banyak pengikut-pengikut setan. Dan saat itulah kemudian ketika cawan kekejian itu sudah penuh, maka keluarlah Dajjal. Itu mereka ya, itu ini kepercayaan mereka seperti itu. Mbak Ani tahu dari mana? Ya itu saya pernah pernah masuk cari-cari tentang apa kepercayaan-kepercayaan mereka itu seperti itu. Jadi karena itulah mereka berusaha misalnya dengan musik, dengan drugs ya, dengan apa las, dengan apa sekarang kan ada yang lagi marak itu tentang human trafficking ya. Human trafficking itu bukan sekedar cuman mereka ingin memuaskan nafsu, tapi itu menjadi syarat supaya mereka bisa mendapatkan menjadi syarat menjadi membernya satanik gitu, dan mereka mendapatkan entah harta, entah kekuasaan atau apapun gitu. Dan kekejian itu adalah harga yang harus dibayar gitu loh. Jadi itu akhirnya lama-lama orang yang melakukan kejahatan makin banyak. Dan bahkan orang-orang yang tidak ingin
tidak ingin berbuat jahat pun juga terkena. Contoh aja kita nggak ingin riba, tapi terkena debunya riba. Dan itu memang ada di akhir zaman semua orang akan terkena riba meskipun itu hanya debunya. Ya kita kan semua sekarang zaman sekarang tuh sudah pakai sistem bank, ya. Jadi itu riba itu riba. Baik, jadi itu keniscayaan zaman sekarang seperti itu. Jadi kembali lagi pada pertanyaan Teteh, hari itu akan datang. Hari itu Dajjal itu akan keluar, ya. Dan sistem Dajjal itu sudah kita rasakan saat Sudah, ini. iya, sudah. Gitu. Iya. Oke. Ada pertanyaan, ada pertanyaan dari Teh Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, berarti mengecat mungkin ya, mengecat uban dengan warna hitam itu haram. Terima kasih. Ya, memang tidak tidak diperkenankan mengecat warna uban, ya, dengan warna hitam. Kalau dalam hadis Rasul masih diperbolehkan kalau misalnya pakai apa tuh jadi warnanya oranye tuh loh, apa inai, Apa ya? inai, tahu nggak? Bukan teh Ini. inai, Oh, Hena, hena, henna. henna, henna ya. Iya, henna. Nah itu, nah kalau itu boleh kalau diusapin ke kepala kan jadi warnanya teh jadi kuning, ada yang kuning, ada yang jadi merah tergantung dari jenis rambutnya kita gitu kan. Nah itu kan terbuat dari sesuatu yang alami ya, dari tumbuh-tumbuhan. Nah itu yang Oh, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, para sahabat artinya Rasul membolehkan itu. iya. Terus ada lagi di sini tambahannya, kalau tidak salah dahulu pas perang apa gitu ya, Nabi Muhammad beserta pasukannya pernah mengecat rambut yang berubah menjadi hitam untuk mengelabui musuh sehingga tampak muda semua. Oh ya, saya kurang tahu ya hadisnya seperti ini. Apakah seperti ada yang betul ada cerita seperti ini? Tapi kalaupun itu ada, ini tuh tujuannya adalah untuk taktik perang. Saya pikir kalau udah namanya taktik perang sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Kayak misalnya gini lah contohnya, ketika dalam zaman perang, apakah kita di zaman perang eh, kita kalau zaman biasa nggak boleh bunuh, tapi kalau zaman perang harus bunuh musuh, Ya, betul nggak? iya, Kalau nggak kita dibunuh, gitu iya, kan? betul. Nah, itu pertama terkait dengan perang. Terus kemudian ketika perang itu kita kita kan nggak boleh bohong ya, kita Iya, kan nggak boleh bohong. Tapi kalau di perang boleh bohong nggak? boleh. Boleh. Siasat. Siasat. Ya, Ya, contoh aja misalnya gini, misalnya menghadapi musuh nih, hadapi musuh di depan dari utara, gitu kan? Nah, ini siasat perangnya gimana nih? Apa kita maju dari selatan, jadi saling berhadapan-hadapan begini gitu? Itu ada taktik perang dari di zaman Ottoman tuh tidak seperti itu. Di zaman Rasulullah juga sama itu waktu perang Uhud ya, perang Uhud apa ya? Jadi eh, apa namanya? Musuh jadi misalkan ini ada bukit kemudian musuh dari sana kita hadang dari sini ada di bawah permukaan di bawah bukit kemudian ketika saatnya mereka lari mereka ditembak dipanah dari bukit gitu jadi mengelabuhi jadi apa kayak misalnya saya pernah juga lihat ada cerita perang gitu kan ada pasukan dari depan ada yang dari sayap kiri tuh akan menyerang ke sebelah mana begitu kan. Kemudian sampai dihadapin sebelah kiri ternyata mereka senang menang ternyata iya, dari sayap kanan datang pasukan yang menghantam mereka. Jadi itu kan itu siasat gitu. Itu siasat perang. Jangankan masalah masalah rambut gitu ya. Masalah eh, taktik maupun atau kalau misalnya seseorang tertangkap ya seorang oleh musuh kemudian dia dia disuruh menjawab sesuatu apakah dia boleh berbohong? Boleh. Ya. Kalau dia nggak bohong nanti iya kam teman-temannya ini bisa bisa diserbu habis-habisan gitu kan. Boleh saja berbohong ya pada saat seperti itu. Mungkin gitu moga-moga Teh Iis bisa bisa memahami ya Teh Iis. iya. Ada pertanyaan Ya. lagi. Dari Tes Siti Yuningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya terkait HP masuk ke rumah, melihat kondisi Indonesia sekarang, ada yang bilang kalau kita diam sama saja kita membiarkan kezaliman begitu saja. Setidaknya kita di post informasi yang kita dapat menurut Umi bagaimana?
Oh ya, jadi maksud saya ini bukan sebetulnya ya tadi tadi dijawab HP ya. Di HP. Tapi tapi maksud saya itu sebetulnya eh, HP ini kan bisa digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Kita juga sekarang bisa berjuang dengan menggunakan HP. Cuman maksudnya fitnah sih ada sisi negatifnya gitu loh. Kan dengan HP itu anak-anak aja bisa ngeliat apa gitu ya. Yang dulunya sesuatu yang tidak terlihat sekarang jadi terlihat gitu. Itu kan mungkin mungkin Teh Siti eh, selalu mencari yang baik ya. Ya alhamdulillah. Jadi maksudnya dipikir HP itu selalu positif. Enggak, HP itu tidak selalu positif. Ya, tapi itu fitnah. Itu fitnah. Itu sesuatu yang bisa menjadi fitnah. Sesuatu yang bisa menjadi fitnah. Contoh aja, orang kalau mau melihat film porno itu dia harus cari komunitas dulu, sembunyi-sembunyi, beli DVD, nanti DVD-nya di ini polisi, ditahan polisi. Sekarang bisa lihat yang porno itu di di YouTube. rumah. Iya, di YouTube. Iya bisa gitu. Nggak ada yang langganan yang kalau Hmm, YouTube sih masih mungkin juga masih. masih kategori masih ini meskipun juga ada yang udah buat kita mah udah terlalu parah. Iya. Tapi ada yang langganan, ada yang website langganan yang memang begitu hanya untuk begitu gitu Oh, ya. Jadi tadi gimana ya saya menjawabnya mungkin ya secara global HP tapi sebetulnya itu adalah itu gini loh teh itu fitnah jadi fitnah itu apa sih fitnah itu adalah sesuatu yang ada di suatu masa dan dia bisa menimbulkan kerusakan ya fitnah makanya ada yang bilang ada ayat Al-Quran mengatakan wal fitnah tuh akbaru minal qatl bahwa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan ya di dalam hadis itu di dalam Al-Quran sebenarnya bukan berarti fitnah itu adalah orang kita mau fitnah orang dia dia pencuri oh dia perampok dia bukan itu yang disebut dengan fitnah yang ada di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah itu tapi yang disebut fitnah itu adalah suatu kondisi di mana kemaksiatan itu merajalela dan kita tidak bisa mengontrolnya contoh ya yang disebut fitnah itu apa tadi HP yang kedua bank Bank itu oh, haram hukumnya. Bahkan uang 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 rupiah itu pun haram hukumnya. Uang kertas tuh itu kertas. riba, itu riba. Tapi kalau kita bahas nanti harus satu sesi tersendiri lah kalau kita mau bahas tentang riba. Tapi itu percayalah itu tuh riba. Karena yang sebut dengan dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa sih artinya ayat itu? Artinya yang disebut dengan halal yang dihalalkan oleh adalah jual beli di mana orang tuh melakukan pertukaran antara satu barang yang barang itu mempunyai manfaat, mempunyai harga dengan satu barang lain yang juga mempunyai harga. Jadi misalnya kalau kita membeli apa namanya sekarung beras dengan 10 karung beras dengan satu satu dinar ya satu satu keping dinar emas emas itu mempunyai harga ketika kita apa namanya menjual emas itu atau si keping dinar itu dibakar pun dia masih bisa punya harga itu yang punya disebut dengan harga intrinsik. Jadi memang yang diperbolehkan itu adalah pertukaran antara satu barang dengan barang yang lain yang masing-masing mempunyai Nilai. Nilai. nilai intrinsik namanya. Jadi barangnya itu mempunyai nilai gitu loh. Dia apa-apain dia tetap punya nilai, ya. Nah, sedangkan apa yang jadi dengan uang 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 kertas ya. Uang kertas itu kalau sobek dikit aja udah nggak ada harganya. Iya. Artinya secara value intrinsiknya dia tuh tidak mempunyai harga. Dia adalah satu ilusi malah sesuatu uh, deceiving stuff. Jadi kalau dia itu di print out dengan seperti itu, dikatakan ini 100.000, jadilah 100.000. Kalau dikatakan bank bilang ini 100.000, ini 100.000. Tapi itu sebetulnya bukan sesuatu yang berharga. Hmm, Itulah ya, sesuatu yang menjadikan ketika kaum muslimin aja susah menerimanya. Nanti itu harus kalau ada satu sesi sendiri, tersendiri iya. mengenai itu riba, itu fitnah itu. Ya. Kemudian perempuan yang di mana buka aurat gitu, itu fitnah. Karena itu udah banyak di mana-mana gitu loh.
Terus Mbak, terus kita harus gimana? Apakah kita nggak boleh misalnya nggak boleh punya HP? Ya si malakama, karena kita juga harus bisa, karena sekarang zaman internet, maka kejahatannya harus dibalas dengan kejahatan teknologi juga, gitu kan. Kemudian apakah kita jadi nggak bisa pakai uang? Nggak bisa juga, karena kita juga harus tetap hidup, gitu kan. Tapi kita ketahuilah bahwa kita tuh ditipu dengan uang itu, gitu loh. Ya, terus Iya, yang ketiga tadi perempuan banyak merajalela. Kita apain mau kita apain perempuan-perempuan yang menunjukkan tubuhnya sedemikian rupa yang nggak bisa apa-apa kita. Jadi fitnah itu nggak kita nggak bisa melakukan memberantasnya itu belum tentu mudah gitu loh. Tapi tinggal bagaimana kita ini. Saya pernah ditanya ya oleh salah seorang teman gitu kan. Ya, Mbak, kalau misalnya riba itu halal, kenapa waktu itu ya kalau riba itu halal, kenapa Mbak Hani punya rekening bank? Kenapa Mbak Hani menjadi anggota apa namanya eh, Haram. BUMN? Kenapa Mbak Hani ada di BUMN yang itu adalah juga ada aliran dana masuk ke mana harus punya account terbang segala macam account di bank itu kan nggak boleh. Nah sekarang itulah yang disebut dengan fitnah. Jadi apakah kita bagaimana kita merantasnya? Gak bisa. Kadang-kadang kita nggak fitnah itu susah untuk diberantas gitu loh. Akan tetapi yang bisa kita lakukan, makanya Allah berikan kita senjatanya istighfar. Allah memberi kita istighfar, memberikan kita sedekah. Jadi tutupilah keburukan dengan kebaikan, kan begitu. Karena kita nggak pernah bisa steril dari keburukan itu, nggak pernah bisa steril, ya. Jadi ini mungkin menjadi bahan renungan kita semua gitu loh, iya, bahwa eh, fitnah itu tidak selalunya bisa kita hentikan. Misalnya apa namanya lagi ada apa ada serial ada orang yang serial killer gitu ya. Apakah kita selalu bisa memberantas mereka? Belum tentu. Kalau polisinya bisa ngeberantas ya bisa berantas. Kalau enggak ya tetap aja kita hidup ada orang-orang yang punya penyakit-penyakit seperti itu gitu. Contoh misalnya sekarang kalau menurut saya sekarang lagi itu yang fitnah itu adalah LGBT. Itu fitnah itu. Kita bisa apa? Di YouTube juga ada itu iya. apa apa tentang mereka gitu. Dan saya tuh aduh kalau pas ada yang lewat tuh saya tuh kesel banget itu mesti tutup. Saya tuh malas tuh ngeliat yang kayak gituan tuh. Benar-benar ya Allah gitu ya. Jadi itu fitnah gitu. Mungkin apakah Teh Siti bisa memahami ya? Insya Allah. Teh Siti. Nanti. Jadi ya HP itu punya sisi mata uang, sisi dua sisi ya. Sama dengan uang, uang juga punya dua sisi kan. Bisa. Nah, bahkan kita pun bertransaksi dengan uang dengan bersedekah dengan uang yang haram, uang itu kita dapat pahala gitu. Tapi kita harus tahu bahwa itu Iya, adalah fitnah. Kenapa Mbak? Fitnah kita memaklumi? Bukan memaklumi. Kita itu kalau ibaratnya gini loh, kalau punya nasi basi, kalau nasi apa lembek mau jadiin apa? Jadiin bubur kan gitu. Iya kan? Jadi masih iya, bisa dimanfaatkan. Itu paling itu yang bisa kita lakukan. iya, Tapi kita mengembalikan bubur itu menjadi nasi atau nasi lembek itu menjadi nasi yang enak nggak bisa, nggak bisa itu. Jadi itu yang kita harus pandai-pandainya kita menyikapi dan memanfaatkan apa yang kondisi fitnah yang buruk itu dengan sesuatu yang lebih baik dan kita lebih banyak lagi untuk lebih baik lagi supaya kita bisa mendapatkan pahala. Jadi boleh ya kita merepost informasi terus. ya boleh teh, nggak apa-apa, nggak apa-apa teh ya. Informasi yang baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, Alhamdulillah. Eh, Kalau dilihat dari kajiannya memang kita masih membutuhkan informasi ya mengenai tadi tanda-tanda kiamat ya tentang Dajjal gitu ya. Kemudian ya Juz Ma'juz. Kalau saya pribadi sih belum terlalu paham juga. Kalau yang tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Hani, Alhamdulillah ada penerangan. Tapi untuk yang hal-hal yang lainnya kayaknya mungkin eh, harus ada sesi gitu ya Mbak ya untuk membahas Iya, kembali ya tentang bahas itu. Kita iya sekarang pada di penghujung daripada surat An-Nazi'at kan.
Jadi kalau misalnya kita nanti sebelum masuk surat baru kita mau ke situ nanti saya eh, saya tanya ibu-ibu berkenan nggak? Mm. Kalau saya sangat Kalau itu berkenan. Tapi bahasanya tidak terlalu menyenangkan ya, maksudnya tidak menyenangkan. Iya, Teh Iis mau juga, Mbak. Mau, alhamdulillah Ya, ya. Bahasanya tidak terlalu menyenangkan ya. iya, Maksudnya tidak menyenangkan itu kita membuka kenyataan-kenyataan iya. yang pahit yang ada di depan kita gitu kan. Tapi ya kita harus tahu itulah gitu. Kita harus tahu, cuman nanti bagaimana kita harus. Nah, ini nanti ada caranya di balik darkness itu, di balik kegelapan itu, apakah kita masih bisa menyelamatkan diri? Bisa, ada jalannya gitu. Hmm. Nah, Allah yang itu menyediakan yang jalan. menarik. Iya, itu. Ada Rada jalannya. ngelegaan hati gitu, Mbak Hani. Pas Ada Iya. bagian, solusi. bisakah kita ada jalan? Mau yang itu. Jadi artinya gini loh, maksudnya jadi kita perlu tahu gitu yang eh, kenyataan yang sebenarnya karena kita tuh sedang sedang dalam manusia bahkan juga bukan kaum muslimin aja tapi juga apa namanya manusia pada umumnya tuh kita sedang ada penipuan. Bahkan orang-orang Amerika sendiri juga mereka sekarang mulai ada sebagian ada gerakan-gerakan bahwa mereka itu memang eh, ditipu oleh pemerintahnya gitu loh. Nah, jadi tapi kita perlu tahu kalau kita tuh Iya, ditipu. Cuman alhamdulillahnya itu ini kan sistem manusia yang iya, dibuat oleh manusia, ya kan? Nanti ada satu sistem lain, yaitu sistemnya Allah yang melingkupi dunia dan akhirat. Kalau yang sistem yang manusia itu nggak sampai akhirat kan? iya, Nggak iya. sampai akhirat. Nah, kalau sistemnya Allah tuh sampai dunia akhirat. Nah, karena itulah karena sistemnya Allah tuh lebih besar daripada sistem dunia, maka Allah tuh menyediakan cara-cara supaya kita itu bisa apapun tetap bisa keluar dari darkness itu, dari kegelapan itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 256 ya, la ikraha fid din Iya. qad tabayyana rusdu minal ghayy Mama wa Yakin. may yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Jadi apa namanya sebenarnya kegelapan dan yang terang itu udah jelas dan itulah yang menjadikan kita tetap bisa menuju cahaya di balik kegelapan yang ada di sekitar kita. Kalau kita mengetahui ilmu itu artinya kita tahu kita tuh ada posisi di mana gitu loh. Akan tetapi bukan kemudian posisi itu menjadikan kita putus asa. Tapi justru posisi itu menjadikan kita tahu di mana letak kita gitu. Sehingga kita bisa melakukan yang tepat untuk bisa meraih cahaya itu. Menurut saya itu sangat bagus. Contoh aja misalnya kita kita mau ke Jakarta nih, ya. Kita mau ke Jakarta dari Bandung mau ke Jakarta. Atau ini ada Mbak Desi dari Malang, ya. Dari Malang mau ke Jakarta. Kalau kita kan harus tahu jalan menuju ke Jakarta itu lewat apa gitu. Misalkan lewat tol, oke lewat tol. Kemudian kita kan harus tahu dari tol itu kita akan ada di stasiun-stasiun mana gitu loh. Kemudian ketika kita sampai misalnya sampai di Jogja atau di Semarang, kita bilang posisi di Semarang. Nah itu kita harus tahu posisinya. Posisi kita ada di mana dan bagaimana kita bisa mencapai Jakarta dengan selamat. Begitu. Kita harus tahu supaya kita tidak ditipu ya. Iya. Oke, mungkin itu yang bisa kita Alhamdulillahirobbilalamin. pelajari hari ini. Udah waktunya sudah Ya, melewati ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semua kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu ada pada manusia. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan yang disampaikan. Em, dan saya berharap apapun yang kita pelajari hari ini maupun di hari-hari yang sebelumnya menjadikan kita makin faham dengan kalimat Allah, makin faham dengan sistem ya yang Allah berikan kepada kita dan kita makin senang untuk mempelajarinya dan kemudian kita mengamalkannya dan insya Allah semoga kita nanti mendapatkan barzah yang amin. mulia yang kita dimuliakan di alam barzah
dan kita dimudahkan nanti di padang mahsyar, dimudahkan pada yaumuddin, dan kemudian kita menjadi ahli surga seperti apa yang menjadi idaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa- Jazakillah khairan katsiro pada Bunda Hani yang sudah menyampaikan materi yang begitu detail sekali, dan alhamdulillah pertemuan kali ini sangat seru ya, membahas tentang hari akhir, tanda-tandanya semuanya. Eh, karena waktunya sudah lewat 4 menit, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, saya haturkan terima kasih terutama yang pertama kepada Mbak Hani, kemudian kepada Teh Tini dan semua teteh-teteh yang sudah bergabung di sini. Sangat eh, sangat banyak sekali. Ada yang sudah lewat juga, ada Teh Ai, kemudian ada Bu Nani, ada Teh Desi, Teh Dewi, Teh Iis, kemudian Teh Marina, Teh Istati, Teh Popon, Teh Siti Yuningsih. Saya akhiri untuk pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka teteh-teteh bisa mau live, mangga dipersilahkan. Terima kasih.